Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Muhammad Ardiansyah, MPDKON selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilian Natasha dengan NIM A1E1211109. Izinkan saya membacakan hasil penelitian saya dengan judul Eksplorasi Pengaruh Body Image terhadap Kepercayaan Diri di SMAN 7 Tebo. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian. Dalam penelitian dengan judul Eksplorasi Pengaruh Body Image terhadap Kepercayaan Diri pada Siswa di SMAN 7 Tebo, terdapat beberapa siswa yang kurang percaya diri dengan adanya body image yang dimilikinya. Body image adalah persepsi yang dimiliki oleh seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai individu dengan dimensi fisik, khususnya dalam bentuk tubuh saat mengalami masa remaja. Pada fase pubertas, individu akan mengalami perubahan signifikan dalam tubuhnya, dan pada saat itu penting bagi mereka untuk bersiap menerima dan memahami transformasi yang terjadi. Menurut Barnes tahun 2005. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh body image terhadap kepercayaan diri pada siswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh body image terhadap kepercayaan diri pada siswa. Yang ketiga yaitu sangat penting kita ketahui yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hubungan antara body image dan kepercayaan diri pada siswa. Tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian yang saya ambil yaitu sehubungan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan proposal skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh body image terhadap kepercayaan diri pada siswa. Terus selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama adalah terdapat manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan khususnya di bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Dapat menambahkan pengetahuan tentang body image serta tidak terjadi rasa insecure terhadap body image yang dimiliki setiap orang. Dan dapat menambah kepercayaan diri seseorang tanpa memikirkan body image. Selanjutnya, terdapat pada kajian teori, saya akan menjelaskan tentang apa itu body image. Body image merujuk pada pandangan individu terhadap tubuhnya sendiri, melibatkan penilaian terhadap bentuk, dimensi, dan penampilan fisiknya. Interpretasi ini cenderung bersifat pribadi dan dapat bervariasi antara satu individu dengan individu lainnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa citra tubuh adalah konsepsi seseorang mengenai bentuk ideal tubuhnya, termasuk dalam hal berat badan dan bentuk fisik. Pandangan ini dapat dipengaruhi oleh respon orang lain. Penting bagi remaja untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai citra tubuh, jenis-jenisnya, serta dampaknya. Dengan begitu, remaja akan memiliki pemahaman yang benar terkait citra tubuh. Pengetahuan dan persepsi mengenai citra tubuh dapat mempengaruhi remaja seusia dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepercayaan diri adalah kepercayaan diri.
Percaya diri adalah sikap atau perasaan keyakinan terhadap kemampuan sendiri, sehingga seseorang tidak terlalu cemas dalam menjalankan tindakan, mampu secara bebas melaksanakan keinginan dan tanggung jawab atas segala kebutuhan yang dilakukan. Selain itu, individu tersebut menunjukkan kehangatan dan kesopanan saat berinteraksi dengan orang lain. Menurut Lobster 2003. Selanjutnya itu ada tentang uh, pengaruh body image terhadap kepercayaan diri pada siswa. Seseorang akan merasa percaya diri ketika mereka memiliki kesadaran positif, bentuk tubuh yang dianggap ideal, dan mereka merasa puas melihat penampilan fisik mereka. Sebaliknya, jika seseorang melihat tubuhnya sebagai tidak melihat tubuhnya tidak ideal, seperti merasa wajahnya kurang menarik, maka citra tubuh yang terbentuk akan bersifat negatif. Dan hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kepercayaan diri orang tersebut rendah. Menurut Andiati 2016. Yaitu selanjutnya itu terdapat metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus fenomenologi, yang mana studi fenomenologi ini untuk memahami pengalaman subjek secara mendalam. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMAN 7 Tebo dengan waktu penelitian pada April 2023 saat saya sedang menjalankan tugas uh, di kampung halaman, yaitu mengikuti kegiatan MBKM Kampus Mengajar Angkatan 5. Itu saya menggunakan kesempatan ini untuk berdiskusi kepada BK-nya tentang judul penelitian saya ini. Subjek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data yang diperoleh oleh guru BK di SMAN 7 Tebo dengan memberikan beberapa informasi mengenai siswa yang kurang percaya diri akibat body image yang dimiliki. Sehingga peneliti mengambil sebanyak 5 orang siswa sebagai subjek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu yang pertama terdapat observasi. Dalam penelitian kualitatif, observasi dilakukan dengan tidak berstruktur. Menurut Sugiono 2012, observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasikan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dalam mendapatkan informasi dengan mengamati hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian ini. Yaitu yang selanjutnya ada wawancara. Menurut Esterberg, dalam Sugiono 2012, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti serta mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Pada penelitian ini, penyusunan pedoman wawancara merupakan hal-hal yang penting dipersiapkan sebelum melakukan pengumpulan data wawancara. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi.
Dokumentasi pada penelitian ini digunakan sebagai perlengkapan yang dilakukan untuk mendukung dan menunjang teknik observasi dan wawancara dalam pengumpulan data tersebut. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Saya menggunakan data reduction atau reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari teman dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu ada data display atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dan yang terakhir adalah conclusion drawing atau verification. Pada tahap ini, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya mencari makna dan komponen yang dapat disajikan dengan mencermati pola-pola keteraturan, penjelasan, konfigurasi, dan hubungan sebab akibat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.